Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Zainal, mahasiswa ilmu komunikasi yang akan sedikit berbagai tentang pengetahuan teori komunikasi. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu sejarahnya ya teman-teman. Apa sih ilmu komunikasi itu? Pertama, tentang perkembangan kajian teoretik komunikasi diarahkan pada upaya untuk memahami pemikiran filosofis yang menjadi pijakan terciptanya teori-teori komunikasi, sekaligus untuk melihat keluasan wilayah dari pemikiran teoretik tentang komunikasi. Sedangkan isu yang kedua, paradigma penelitian komunikasi, mencoba membahas asumsi-asumsi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi dalam penelitian komunikasi yang secara umum terpilih dalam dua paradigma, yaitu paradigma positivisme dan non-positivisme. Sedangkan isu ketiga, perkembangan studi komunikasi di Indonesia, mencoba mendiskusikan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia yang saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang pesat dari sisi kuantitas lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu komunikasi. Dalam catatan sejarah Little John, studi akademis tentang komunikasi telah dimulai setelah periode 1 ketika kemajuan teknologi telah menjadikan komunikasi sebagai topik kajian. Setelah periode 2, ilmu-ilmu sosial diakui secara penuh sebagai disiplin yang sah, dan perhatian kepada proses-proses psikologis dan sosial menjadi semakin insentif. Studi-studi komunikasi dikembangkan pada paruh abad ke-20. Dalam perkembangan sekarang, banyak peneliti yang telah mengakui komunikasi sebagai topik sentral bagi semua pengalaman manusia. Karya-karya dari International Communication Association dan National Communication Association, pemikiran filosofis tentang teori-teori komunikasi dapat dicermati dari karya-karya ilmiah Little John. Karya-karya ilmiah tersebut memilih pemikiran utama tentang teori komunikasi ke dalam 3 perspektif, yaitu conferring laws, rules, dan system. Pemilihan ke dalam 3 perspektif ini didasarkan pada apa yang dikenal dengan metode ekspansi. Teori-teori conferring laws berpijak pada causal necessity karena teori-teorinya menekankan pada hubungan sebab akibat. Teori-teori rules lebih memberi perhatian pada practical necessity, sebab teori-teorinya menegaskan bahwa orang akan mengikuti aturan-aturan guna mencapai apa yang mereka kehendaki. Di antara kedua tipe di atas, terdapat pendekatan sistem yang memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan logis di antara elemen-elemen sebuah sistem yang baik. Menurut Berger dan Chavez, ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan tentang produksi, proses, dan pengaruh dari sistem, tanda, lambang melalui pengembangan ilmu yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang ada hubungannya dengan produksi, proses, pengaruh, sistem-sistem, dan lambang. Orang-orang komunikasi ini memperhatikan gimana ya kita bikin pesan. Nah, di dalam menyampaikan pesan kan ada pakai tanda tuh, ada pakai lambang-lambang juga, simbol gitu ya. Jadi ilmu komunikasi memberikan pengamatan, dilihat ini, diamati nih, produksi, proses, dan pengaruh. Nah, pengaruhnya apa ya pesan ini? Tanda atau lambang kata-kata penyampaian kepada orang lain itu apa pengaruhnya gitu ya. Jadi pengembangan ilmu dalam konteks ilmu komunikasi itu teorinya bisa diuji, bisa digeneralisasikan gitu. Oke teman-teman, ilmu komunikasi adalah pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui satu penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dapat dilakukan secara rasional dan sistematis.
serta kebenarannya itu dapat diuji. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sangat diperlukannya kita mendalami ilmu komunikasi untuk memahami teori komunikasi. Nah, teori komunikasi istilah dalam ilmu sosialnya. Teori adalah abstraksi dari realitas. Jadi teori itu ibaratnya mengabstraksikan dari realitas. Terdiri dari sekumpulan prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual. Teori itu mengelola aspek-aspek yang terjadi secara realitas. Misalnya, komunikasi di dalam masyarakat itu realitasnya ada. Lalu diambil definisi-definisi secara konseptual. Selanjutnya, terdiri dari asumsi-asumsi. Misalnya, asumsi komunikasi antar pribadi adalah manusia satu dengan manusia lain saling berkomunikasi. Terdiri dari teorema-teorema, yaitu generalisasi-generalisasi yang diterima dan terbukti secara empiris. Jadi ada proses pembuktiannya. Menurut Littlejohn, teori tidak sekedar memberi penjelasan, tapi juga memberikan petunjuk. Bagaimana cara mengamatinya? Berupa konsep-konsep operasional yang akan dijadikan patokan ketika mengamati hal-hal rinci yang berkaitan dengan teori. Teori komunikasi adalah suatu teori atau suatu pemikiran kolektif yang didapati dalam keseluruhan teori, terutamanya yang berkaitan proses komunikasi. Menurut Abraham Kaplan, tujuan teori bukan semata-mata untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan serta mempresentasikan fakta tersebut. Karenanya, teori yang baik adalah teori yang bisa dikonseptualisasikan dan penjelasannya didukung oleh fakta serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang suatu fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Misalnya, di mana dalam sebuah lingkungan sosial selalu ada kelompok dominan dan tidak dominan, di mana peran kelompok tidak dominan disisihkan atau dimarginalisasi. Nah, dari fenomena itu bisa diamati dan kemudian dapat dijadikan teori komunikasi. Baik teman-teman semua, apa yang kita bahas kali ini mudah-mudahan bisa memberi dasar untuk ketertarikan kita supaya mempelajari teori-teori berikutnya terkait ilmu komunikasi. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.